Saya akan membahas sudut antara dua vektor halaman 104 dimulai dari nomor 121. Sudut antara vektor A dan vektor B itu berapa? Oke ya. Di sini pertama-tama kita dulu apa yang diketahui itu vektor A negatif 1, 1 kemudian 2, kemudian vektor B sama dengan 1 negatif 1 dan 1. Kemudian di sini ditanya adalah sudut antara kedua vektor tersebut. Kita misalkan saja sebagai theta ya. Theta. Kemudian di sini langsung aja kita jawab. Tentu kita gunakan itu dengan rumus seperti ini ya. Vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Ini sebagai rumusnya yang akan kita gunakan untuk menjawab pertanyaan ini. Di sini A kali B berarti negatif 1, kemudian 1, 2, kemudian vektor B-nya adalah 1 negatif 1 dengan 1, sama dengan panjang dari vektor A, yaitu negatif 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Kemudian kita kalikan dengan panjang vektor B, yaitu 1 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Kemudian dikali cos theta. Nah sekarang ini kita kalikan ya. Berarti ini negatif 1 dikali 1 ditambah 1 dikali negatif 1 ditambah 2 kali 1. Sama dengan akar dari 1 ditambah 1 ditambah 4. Kemudian 1 ditambah 1 ditambah 1 dikali cos theta. Yang ini negatif 1 kali 1 adalah negatif 1. Kemudian negatif 1 dikali negatif 1 adalah negatif 1. Ditambah 2 kali 1 adalah 2. Sama dengan, di sini 1 tambah 1 tambah 4 adalah 6. Kemudian 1 tambah 1 tambah 1 adalah 3 dikali cos theta. Nah, di sini negatif 2 ditambah 2 sama dengan akar 18. 6 kali 3, 18 ya, dikali cos theta. Nah, di sini 0 ya, sama dengan akar 18 kali cos theta. Nah, di sini berarti cos theta itu 0 dibagi akar 18. Itu sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Nah, ini berarti cos theta itu 0 ya, gitu. Nah, di sini cos theta sama dengan 0. Cos berapa yang hasilnya adalah 0? Itu adalah cos 90 derajat. Ini berarti vektor A dengan vektor B saling tegak lurus ya. Nah, ini ternyata saling tegak lurus. Itu artinya bahwa vektor AB sama dengan 0. Nah, berarti yang ini, berarti theta sama dengan 90 derajat. Nah, kalau kita perhatikan kuncinya di sini, itu berarti adalah D. D lah jawabannya ya. Oke. Nah, beginilah cara menjawabnya ya. Saya akan membahas nomor 136. Pertama-tama kita dulu apa yang diketahui ya, yaitu vektor A sama dengan negatif 2, 5, negatif 1. Kemudian vektor B adalah X, 2, negatif 4. Katanya di sini bahwa vektor A dengan vektor B inilah saling tegak lurus, yaitu vektor A tegak lurus vektor B. Ini artinya bahwa θ-nya adalah 90 derajat. Atau di sini dapat kita buat bahwa vektor A dikali vektor B ini ya, vektor A dikali vektor B ini sama dengan 0. Itu ya. Kemudian ditanya nilai X. X sama dengan, nah ini tinggal mudah ya, karena kita tadi sudah membahas di nomor 121, maka tinggal saja kita menggunakan rumus
A dikali B, vektor A dikali vektor B sama dengan 0. Ini berarti tinggal buat saja komponen dari vektor A dan vektor B-nya, yaitu negatif 2, 5, negatif 1. Kemudian vektor B-nya adalah X, 2, negatif 4. Sama dengan 0. Kita kalikan lah ini, berarti ini negatif 2 dikali X, kemudian ditambah 5 dikali 2, ditambah negatif 1 dikali negatif 4, sama dengan 0. Ini berarti negatif 2X, ditambah 10, ditambah 4, sama dengan 0. Kemudian yang ini, kita pindahkan ke sebelah kanan ya, sehingga menjadi 2X sama dengan 10 tambah 4. Ya. Kemudian di sini 2X sama dengan 14. Berarti X sama dengan 7. Nah, di sini kalau kita perhatikan jawabannya berarti di sini jawabannya adalah option A ya. Oke, beginilah cara menjawab nomor 136 ini ya. Kita lanjut membahas nomor 148. Seperti biasa kita perlu diketahui dan ditanyanya. Di sini ada vektor A, kita buat menjadi vektor kolom, yaitu 1, I itu adalah 1, sedangkan akar 2J berarti akar 2, kemudian PK berarti P saja gitu ya. Kemudian vektor B sama dengan I berarti 1 saja, kemudian negatif akar 2J berarti negatif akar 2, kemudian PK berarti P saja. Kayak gini ya. Kemudian di sini telah diketahui juga sudutnya, yaitu tetanya saja ya gitu ya, 60 derajat, dan ditanya adalah nilai dari P-nya berapa gitu. Ini ya, oke. Langsung aja kita jawab soal ini. Pertama-tama kita buat dulu rumusnya ya, yaitu vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Nah ini ya rumusnya, kalian harus benar-benar hafal ini ya. Oke, kemudian ini kita buat saja langsung. Vektor A nya adalah 1 akar 2 kemudian P, kemudian dikali vektor B yaitu 1 akar 2 negatif ya, kemudian P sama dengan panjang dari vektor A ini adalah berarti 1 kuadrat ditambah akar 2 kuadrat ditambah P kuadrat. Sedangkan panjang dari vektor B-nya berarti di sini 1 kuadrat ditambah negatif akar 2 kuadrat ditambah P kuadrat. Kemudian kita kali cos. Nah, di sini kan tetanya kan 60 derajat ya, berarti 60 derajat di sini gitu. Nah, sekarang kita kalikan ya. 1 dikali 1 ditambah akar 2 dikali negatif akar 2 ditambah P dikali P sama dengan. Nah, di sini berarti 1 kuadrat adalah 1, sedangkan akar 2 dikuadratkan menjadi 2, kemudian P kuadrat ditambah dikali dengan 1 kuadrat ditambah negatif akar 2 kuadrat. Ini menjadi positif ya, itu menjadi positif 2 ditambah P kuadrat. Kemudian di sini cos 60 itu setengah ya, setengah. Berarti di sini 1 dikurang akar 2 dikali negatif akar 2 menjadi 2 ya. 2 ditambah P kuadrat sama dengan. Nah, di sini dia sama ya. Di sini dia sama, berarti langsung aja kita buat menjadi kuadrat ya, atau kita buat saja secara biasa ya. Jadi kita buat dulu seperti ini. 3 ditambah P kuadrat dikali, di sini jangan lagi pakai kuadrat ya. Nah, gitu. Berarti sini 3 ditambah P kuadrat dikali setengah gitu ya. Kemudian di sini negatif 1 ditambah P kuadrat ya. P kuadrat. Sama dengan, karena di sini double berarti akarnya jadi hilang ya. Sehingga menjadi 3 ditambah P kuadrat dikali setengah. Nah, gitu ya. Kemudian ini kita kalikan setengahnya. Sehingga di sini menjadi 2 buka kurung P kuadrat, atau kita ganti ya warnanya ya, P kuadrat dikurang 1 sama dengan, nah di sini P kuadrat ditambah 3, kemudian di sini ada setengah, di sini kita kali dengan 2 ya gitu, dengan 2, sehingga di sini menjadi habis dibagi ya gitu. Kemudian kita kalikan ke dalam ya, sehingga menjadi 2P kuadrat dikurang
2 sama dengan P kuadrat ditambah 3. Nah, ini yang P kuadratnya kita pindahkan sebelah kiri ya, sehingga menjadi 2P kuadrat dikurang P kuadrat sama dengan 3 ditambah 2. Sehingga di sini menjadi P kuadrat sama dengan 5. Nah, begini ya. Sehingga kita peroleh nilai P-nya itu ada 2 nilainya ya. 2, maksudnya nilai P-nya itu ada himpunannya itu ada 2 gitu ya. Sehingga di sini sedangkan P kuadrat sama dengan 5 berarti itu akar 5 gitu ya. Akar 5. Nah, nilai P-nya itu kan tadi kan ada 2 ya. Sehingga P yang pertama itu adalah negatif akar 5. Sedangkan P yang kedua adalah akar 5. Coba kita periksa jawabannya. Nah, di sini jawabannya adalah D ya. D, sini D. T, sini adalah D. Oke ya, nah, beginilah cara menjawab soal seperti ini ya. Kemudian dibahas nomor 134. Pertama-tama kita buat dulu apa yang diketahui ya. Kita harus bisa mengidentifikasi apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Nah, di sini diketahui panjang dari selisih vektor U vektor V sama dengan akar 3. Kemudian panjang vektor U-nya itu adalah 1. Kemudian panjang vektor V-nya itu ada 2. Nah, di sini ditanya adalah nilai cos. Ditanya adalah cos alfa. Berarti alfa ini adalah sudut yang dibentuk oleh vektor U dengan vektor V. Nah, soal seperti ini, di sini kan tidak ada diketahui komponen dari vektor-vektor U dan vektor V-nya ya. Berarti kita tidak dapat menggunakan rumus seperti yang tadi ya. Nah, di sini berarti kita mulai dengan yang ini nih. Itu panjang vektor U dikurangkan dengan panjang dengan vektor V-nya. Itu sama dengan akar 3 gitu kan. Nah, ini kita kuadratin ya. Ini kita kuadratkan sehingga menjadi seperti ini. Vektor U dikurang vektor V, panjangnya kita kuadratkan, kemudian juga akar 3-nya kita kuadratkan. Nah, berarti ini kalau kita peroleh ini berarti dia seperti ini ya. Jadi kalau kita memiliki contohnya lah A dikurang B kuadrat kan sama dengan A kurang B dikali A kurang B gitu kan. Nah, berarti ini A kali A, kemudian ditambah A dikali negatif B, kemudian dikurang B dikali A, kemudian dikurang, berarti sini karena negatif berarti dikali B dikali negatif B ini ya. Nah, jadi kalau yang ini langsung aja kita kuadratin. Berarti sini panjang vektor U dikuadratkan ditambah panjang vektor V kuadratkan dikurang 2 kali vektor U dikali vektor V sama dengan akar 3 dikuadratkan menjadi 3 ya. Nah, gini. Nah, di sini kan sudah ada yang diketahui ya. Panjang vektor U kan itu kan 1, berarti 1 kuadrat ditambah, sedangkan panjang vektor V itu kan 2, berarti 2 kuadrat dikurang. Nah, U kali V ini kan kita gunakan rumus yang seperti biasa, yaitu 2 kali panjang vektor U dikali panjang vektor V dikali cos. Di sini alfa ya, berarti kita ganti menjadi alfa gitu. Di sini alfa sama dengan 3. Nah, di sini berarti 1 ditambah 4 dikurang 2 kali 1 dikali 2 dikali cos alfa sama dengan 3. Nah, di sini 5 ya, berarti 5 dikurang 2 kali 1 kali 2 adalah 4, berarti 4 cos alfa sama dengan 3. Nah, di sini kita pindahkan negatif 4-nya, negatif 4 cos ini menjadi ke sebelah kanan menjadi positif ya, menjadi 4 cos alfa sama dengan 5 dikurang 3. Berarti menjadi 4 cos alfa sama dengan 2. Sehingga cos alfa itu sama dengan 2/4. Sehingga cos alfa sama dengan 1/2. Nah, inilah yang menjadi jawabannya ya. Berarti kalau kita perhatikan di sini, di jawabannya adalah B. B ya. Oke. Jadi beginilah cara menjawab soal ini ya. Kemudian kita lanjut dengan 160 ya nomornya. Nah, ini pertama-tama kita buat dulu diketahui dan ditanya ya. Diketahui vektor AB komponen vektornya adalah
1, negatif 1, dan 1. Kemudian vektor AC komponennya adalah 1, 1, negatif 1. Kemudian di sini katanya adalah bahwa theta ini adalah sudut yang dibentuk oleh vektor CA dengan vektor CB. Begini ya. Dan ditanyakan adalah di sini tan theta. Oke ya. Ini. Nah, di sini karena di sini itu CA dengan CB-nya belum ada, maka otomatis kita harus cari dulu bagaimana cara pengerjaannya. Nah, di sini kan AC atau CA berarti ini terbalik kan? Berarti ini CA ini sama dengan negatif AC ya, gitu. AC. Berarti di sini CA kita kalikan negatif ke AC-nya. Berarti di sini negatif 1, negatif 1, kemudian 1 gitu. Kemudian di sini CB-nya nggak ada. Nah, berarti sini CB, vektor CB sama dengan C ditambah itu B. Nah, gitu kan? Nah, di sini kan yang tidak ada itu A ya. Berarti sini CA ditambah AB. Nah, begitu ya. Kemudian berarti sini CA-nya kan sudah ada, yaitu negatif 1, negatif 1, dan 1. Kemudian AB-nya kan sudah ada juga, yaitu 1, negatif 1, dan 1. Nah, berarti kita jumlahkan ya. Jumlahkan atau kurangkan ya. Berarti ini kan negatif 1 ditambah 1, negatif 1 kurang 1, 1 ditambah 1. Berarti CB-nya vektornya adalah ini negatif 1 ditambah 1 berarti 0. Negatif 1 dikurang 1 itu negatif 2. 1 tambah 1 berarti 2. Nah, di sini sudah dapat ya. Nah, berarti kita bisa menggunakan rumus sudut antara dua vektor ya. Nah, supaya jangan terlalu panjang, alangkah baiknya kita buat pemisalan ya. Katakan ini menjadi vektor U saja ya. Begitu. Kemudian yang ini vektor V saja ya. Gitu ya. Sehingga saat kita mencari rumus dari U kali vektor V sama dengan panjang vektor U dikali panjang vektor V dikali cos theta. Nah, begini rumusnya ya. Oke, sekarang kita masukkanlah komponen vektor masing-masing, yaitu untuk vektor U-nya yaitu negatif 1, negatif 1, dan 1. Kemudian vektor V-nya itu adalah 0, negatif 2, kemudian 2. Sama dengan panjang dari vektor U-nya itu adalah akar dari negatif 1 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat gitu. Kemudian satu lagi yaitu 0 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikali cos theta ya, cos theta. Nah, ini sekarang kita kalikan ya, berarti negatif 1 dikali 0 ditambah negatif 1 dikali negatif 2 ditambah 1 dikali 2 sama dengan negatif 1 kuadrat berarti 1 ya. Negatif 1 kuadrat juga 1. 1 kuadrat juga adalah 1 gitu. Kemudian ini nolnya berarti 0 gitu ya. Kemudian negatif 2 kuadrat berarti menjadi 4. 2 kuadrat juga 4 gitu ya. Dikali cos theta. Kemudian ini berarti di sini 0 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan akar 3 dikali di sini akar 8 ya. Akar 8 berarti 4 tambah 4 gitu kan. Berarti 4-nya 2 kali, 4-nya 2 kali dikali cos theta gitu ya. Nah, di sini berarti 4 sama dengan akar 3. Ini 4, akar 4 kan 2 kan? Berarti 2 akar 2 ya. Nah, dikali cos theta. Begini ya. Berarti yang ini dapat kita bagi ya. Yang ini dengan yang ini dapat kita bagi sehingga di sini sisalah 2 gitu ya. 2. Nah, di sini berarti akar 3 dikali akar 2 ya. Ini atau kita buat dulu begini ya, bisa juga nih. Nah, akar 3 dikali akar 2 sama dengan dikali cos theta sama dengan 2. Berarti cos theta sama dengan 2 per akar 3 dikali akar 2 gitu. Oke ya. Nah, kemudian ini kita perolehlah dengan yaitu
Nah, ini apakah kita kalikan atau kita bagi dulu gitu. Nah, tengok gitu ya. Nah, daripada repot, langsung aja begini ya. Nah, akar 3 dikali akar 2 berarti akar 6 ya. Akar 6. Nah, ini kita akan belajar bagaimana mendapatkan, di sini kan ditanyakan tan. Ini tan ya. Nah, berarti ini harus kita buat dulu bagaimana cara mencari tannya, gitu ya. Nah, dengan cara di sini kita buat dulu sebuah segitiga ya. Sebuah segitiga seperti ini. Oke. Tetanya di sini ya. Tetanya sini. Nah, di sini cosnya berada di samping ya. 2 gitu ya. 2 berarti sini 2 adalah 2. Kemudian akar 6 menjadi pembaginya, berarti sisi miringnya. Berarti di sini 6. Katakan di sini adalah x, berarti sini x kuadrat sama dengan akar 6 kuadrat dikurang 2 kuadrat. Ini dengan rumus Pitagoras ya. Berarti x kuadrat sama dengan 6 dikurang 4. Sehingga x kuadrat sama dengan 2. Sehingga kita peroleh bahwa x sama dengan akar 2. Sehingga di sini adalah akar 2. Nah, bagaimana cara mencari tannya? Nah, di sini berarti kita peroleh nilai tannya. Tan theta sama dengan, yaitu yang sisi di hadapannya, yaitu akar 2, dengan di sampingnya, yaitu 2. Berarti di sini sama dengan akar 2 dibagi dengan 2. Nah, ini ya, berarti sini 1 ya. Karena 1 dikali akar 2 adalah akar 2. Berarti akar 2 per 2. Nah, berarti sini adalah setengah akar 2 jawabannya. Oke, coba kita perhatikan jawabannya di sini berapa ya. Setengah akar 2 adalah B ya. Berarti sini kuncinya adalah B ya. Oke. Ya, beginilah cara menjawab soal seperti ini ya.